Di dalam haji ini terdapat dua rangkaian, yakni syarat dan tata cara. Untuk teman-teman sekalian, haji itu apa? Kewajiban ibadah, semua bisa dilakukan. Nah, untuk haji ini masuk pada rukun Islam yang kelima. Nah, kalian harus Islam itu apa saja? Pertama, syahadat. Dua, sholat. Tiga, puasa. Empat, haji. Yang keempat, zakat. Dan yang kelima itu haji. Nah, untuk terkait haji ini, nah, yang dinamakan haji ini apa sih? Nah, haji adalah ibadah umat Islam dengan berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian amalan ibadah pada waktu dan tempat tertentu sesuai ketentuan syariat. Nah, untuk haji ini bagi umat Islam adalah kewajiban yang harus dipenuhi, bukan berarti wajib dalam artian itu wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu ini tidak diwajibkan karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Nah, untuk serangkaian catatan, untuk haji ini hanya satu tempat, yaitu di Baitullah, ini Makkah dan sekitarnya seperti Arafah, Mina dan Musdalifah. Untuk waktu hanya di bulan Dzulhijjah saja. Kalau di bulan yang lainnya ini nggak boleh ya, kurang mengetahui karena saya sendiri juga belum pernah melaksanakannya. Nah, tidak bisa diganti dengan ibadah lain jika mampu. Dalam catatan tidak bisa diganti dalam ibadah lain itu jika dia mampu melaksanakan haji tersebut. Nah, kenapa kok seperti itu ya? Anda ini mampu untuk beribadah haji tapi tidak mau berangkat, ya itu yang salah. Justru dia itu boleh tidak melaksanakan haji jika mungkin kondisi fisiknya kurang memenuhi, kondisi finansialnya dan sebagainya. Nah, sama seperti kayak tadi, haji merupakan rukun Islam yang kelima yang bersifat wajib bagi orang yang memenuhi syarat. Nah, masalah syaratnya adalah satu, Islam. Jika tidak Islam ya, ngapain haji gitu? Islam. Nah, yang kedua, berakal. Banyak yang berakal ini tidak bisa memanfaatkan hadis. Berakal ini tidak wajib bagi yang gila atau yang tidak sadar. Dalam artian itu kayak ya kan orang gila tidak diwajibkan. Dan yang ketiga ini balik. Perlu digarisbawahi bahwa jika Anda sudah melakukan ini, itu bisa dikatakan diwajibkan. Cuma dalam digarisbawahi lagi jika mampu. Jika tidak mampu kalau dipaksakan jangan. Jadi menunggu ketika waktunya sudah tepat. Nah, kenapa kalau dicantumkan? Karena tidak diwajibkan untuk anak-anak, tetapi jika anak melakukan haji tetap sah, hanya tidak menggugurkan kewajiban saat dewasa. Berarti pada saat anak-anak ketika dia ikut haji, dia itu tetap dihitung sah. Cuma pada saat ketika dia dewasa tetap akan diwajibkan kembali. Contohnya merdeka itu seperti kayak kalau di zaman dulu ada yang namanya perbudakan. Nah, kalau sifat dalam posisi dia menjadi budak ini tidak diperbolehkan karena syaratnya adalah harus merdeka. Dan yang ini adalah serangkaian. Kesimpulannya, kalau belum mampu tidak berdosa. Jika dia tidak mampu tidak berdosa. Jika dia tidak mampu atau belum mampu, dia
tidak berdosa haji. Kalau dia mampu dan tidak ingin melaksanakan, nah itu yang beda cerita. Saya kan juga 3 tata cara rangkaian ibadah haji. Rangkaian ibadah haji dikenal dengan manasik haji. Yang pertama, ihram ini apa saja sih yang ada di dalamnya? Yang pertama, membaca niat haji dan mikot, memakai pakaian ihram, menjauhi larangan ihram dan membaca talbiyah. Ya ini yang biasa kita dengar dengan kata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Yang kedua, wukuf. Nah, wukuf ini ada di Arafah, dilakukan pada 9 Dzulhijjah, dimulai dari terbentuknya matahari sampai maghrib. Nah, ini adalah rukun haji yang paling penting. Nabi bersabda, haji Arafah, haji itu intinya adalah Arafah. Yang ketiga, mabit. Mengumpulkan batu kerikil untuk jumroh. Mengatakan jumroh Aqabah dilakukan pada 10 Dzulhijjah, melambangkan penolakan terhadap godaan setan. Yang kelima, tahallul awal. Nah, tahallul ini apa? Tahallul ini mencukur bagian besar rambut di kepala. Banyak ulama menyunahkan mencukur habis untuk laki-laki. Nah, yang keenam adalah tawaf ifadah. Yang 7 sa'i, yang ke-8 tahallul tsani, membolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang dalam ihram. Yang ke-9 tertib, semua dilakukan sesuai urutan hukumnya. Jadi ibarat kita berangkat haji itu kita sudah dibekali dengan tuntutan atau peraturan pada saat kita akan diberangkatkan haji. Jadi kita ikut aturan yang sudah ada di syariat. Nah, hikmah apa dan nilai ibadah haji yang bisa kita ambil ini? Haji bukan sekedar ritual, tapi mengandung banyak nilai kehidupan dan spiritual antara lain. Di kehidupan sosial terutama mengajarkan kesetaraan, tidak ada gap atau jenjang sosial untuk makhluk sosial untuk melaksanakan haji. Kadang kita menemui bahwasanya yang kaya belum tentu bisa haji. Namun kita kebanyakan yang berangkat haji itu adalah berangkat dengan ketulusan hati dan niat untuk melaksanakan kewajiban, disiplin dan ketaatan. Waktu dan di tempat haji sudah ditentukan, melatih disiplin dan aturan. Kembali lagi kan di haji ada aturannya, jadi kita itu harus menaati peraturan tersebut yang dilakukan tadi. Menghidupkan sunnah Nabi, semua manasik mengikuti jejak Nabi Ibrahim, Sri Hajar dan Nabi Muhammad. Syukur dan sabar, perjalanan jauh dan ibadah berat, melatih kesabaran dan syukur dan tawakal. Mengingat kematian, kain ihram mirip kain kafan. Jadi kan ihram untuk laki-laki itu dapat dua. Yang satu sebagai ibarat kalau di sini itu sebagai sarung, dan yang satunya lagi dibuat untuk menutupi bagian tubuh bagian atas. Nah, untuk perempuan sendiri biasanya itu memakai pakaian yang sesuai syariat yang sudah menutupi seluruh tubuh. Mungkin untuk pembahasan kita mengenai haji pada hari ini itu saja. Untuk terkait pembahasannya lebih dalam mungkin bisa di lain pertemuan. Mungkin kita lagi dikasih tugas ini saja, mendeskripsikan saja dan apa yang kamu ketahui mengenai haji ini dan keinginan terbesar untuk seluruh umat ya. Haji ini, jadi keinginan untuk tugas ini anak-anak bisa
menjelaskan haji itu seperti apa dan minimal tahulah syariatnya itu seperti apa, dan mungkin segitu saja untuk penjelasan materi pada